Cerita dilanjutkan di season 2, yang mana Yeonjin tampak kaget saat melihat suaminya berada di apartemen Dong-eun. Mereka saling menanyakan apa yang dilakukan. Sedangkan Ha-do-young yang ingin mengetahui kebenaran tentang Yeonjin pernah merundung seseorang secara fisik tidak mendapatkan jawaban pasti dari Yeonjin. Yeonjin memilih untuk pergi dari tempat itu dan juga mengungkapkan kekecewaannya kepada suaminya. Kembali dengan flashback 2 hari sebelum Myung-go menghilang. Pada tanggal 17 Oktober, Myung-go sangat senang karena memegang rahasia besar Yeonjin. Menghubungi suami Yeonjin lewat asisten pribadi Ha-do-young. Namun saat itu Ha-do-young sedang sibuk, membuat mereka tidak bisa terhubung. Pada tanggal 18 Oktober, Myung-go menjarah pakaian milik Jae-jun. Myung-go menelpon Sarah untuk menukar uang dolar dari Sarah. Myung-go memiliki video Sarah waktu sedang teler kemarin. Sarah yang sedang sibuk menyiapkan uang untuk diberikan kepada Dong-eun tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Myung-go. Myung-go juga mengancam Jae-jun yang memiliki rahasia tentang penggelapan yang dilakukan oleh Jae-jun dan meminta sejumlah uang kepada Jae-jun untuk tutup mulut. Setelah menjarah pakaian Jae-jun, Myung-go menelpon Hae-jong dan mengajak Hae-jong untuk pergi ke luar negeri dan mengungkapkan perasaan cinta yang terpendam selama ini. Hae-jong kaget saat mendengar perkataan Myung-go tersebut. Pada tanggal 19 Oktober, Myung-go menghubungi Dong-eun dan meminta Dong-eun untuk menyerahkan label nama Yeonjin kepadanya dan mengancam Dong-eun akan memberitahu Yeonjin di mana keberadaan Dong-eun. Dengan mulut tersenyum, Dong-eun seperti memikirkan sebuah rencana. Ternyata alasan kenapa mayat Sohee tidak berada di kamar mayat selama ini adalah karena almarhum direktur meminta mayat Sohee untuk berada di dalam tempat pendinginan. Di tempat yang berbeda, Sarah sedang pusing. Selain tidak mendapatkan narkoba dari Myung-go, ia juga dipanggil oleh polisi tentang keterlibatan narkoba. Jae-jun yang sedang menelpon Sarah mengira jika Sarah telah membunuh Myung-go. Namun saat itu Sarah tidak ingat apa-apa tentang apa yang ia lakukan kepada Myung-go. Telepon mereka berakhir dengan kedatangan polisi yang menanyakan tentang keterlibatan narkoba Myung-go. Jae-jun ingin jika Ha-do-young masuk ke dalam permasalahan Myung-go dengan menyerahkan kartu nama Ha-do-young kepada polisi. Di tempat yang berbeda, Dong-eun menemui Yeonjin untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Yeonjin. Dong-eun memberikan pilihan kepada Yeonjin untuk menyerahkan diri dengan foto bukti kekerasan yang dilakukan Yeonjin kepada dirinya dahulu, atau Dong-eun akan membalas dendam untuk penderitaan yang 18 tahun ia rasakan. Namun, yang namanya iblis tetaplah akan menjadi iblis yang tidak akan mau untuk mengakui kesalahannya. Dong-eun berterima kasih kepada Yeonjin karena telah menghapus rasa bersalahnya untuk melanjutkan balas dendamnya. Di tempat yang berbeda, ternyata Myung-go meninggalkan sesuatu untuk Ha-do-young yang berupa rekaman yang berisi tentang perselingkuhan antara Yeonjin dengan seorang laki-laki. Setiba di rumah, Ha-do-young melihat banyak koleksi barang Yeonjin berasal dari toko milik Jae-jun, memperkuat hubungan antara Jae-jun dengan Yeonjin. Dan
Foto Haesol dan Jaejun mengingatkan Hadoyong tentang perkataan Jaejun jika ia memiliki seorang anak rahasia. Di tempat yang berbeda, Sarah yang sedang sakau menjambak rambut Haejong karena Haejong adalah orang yang melaporkan kehilangan Miao yang sekarang dikaitkan dengan narkoba. Sedangkan Yeonjin khawatir dengan bukti yang dimiliki Dong-eun tentang perundungan yang ia lakukan. Menurut Sarah, Yeonjinlah orang yang akan terpengaruh, bukan orang normal seperti mereka. Mereka membicarakan kehilangan Myungho. Mereka semua menatap Yeonjin, seolah-olah mereka tahu jika Yeonjin ada kaitannya dengan kehilangan Myungho. Yeonjin hanya tertawa untuk menutupi kebenarannya. Dong-eun dan Dr. Jo sekarang tinggal seatap. Bahkan Dr. Jo merakitkan tenda yang diinginkan oleh Dong-eun. So sweet banget, gak sih? Yeonjin akhirnya lega karena polisi meyakinkannya bahwa kasus Sohee tidak akan bisa untuk dibuka lagi karena mayat Sohee sudah membusuk dan ibu Yeonjin telah membayar mahal untuk label namanya. Di siang harinya, Dong-eun juga menjadi orang yang ditemui oleh polisi. Dong-eun menceritakan apa yang dialami oleh Sohee, namun polisi menganggap Dong-eun telah memberikan tuduhan palsu karena menyebut nama Yeonjin berkali-kali. Polisi tersebut hanya peduli tentang kasus narkoba Myungho. Dong-eun memilih untuk memikirkan kembali jawabannya karena ia takut jika itu termasuk ke dalam tuduhan palsu. Di tempat yang berbeda, Dr. Jo menemui ibunya untuk memberitahukan ibunya jika ia sedang membantu orang yang ia sukai untuk balas dendam. Ibu Yeojong tidak akan menghentikan putranya tersebut karena ia tahu jika putranya itu seperti dirinya. Flashback di tahun 2011 yang mana ibu Sohee menghampirin Dong-eun dengan bahasa isyarat yang mana ibu Sohee berusaha untuk menyampaikan kepada Dong-eun tentang Sohee. Karena itulah Dong-eun memiliki laporan insiden Sohee yang dia titipkan kepada gurunya dengan tujuan agar tidak dicuri oleh Yeonjin dan memberitahu fakta jika saat itu Sohee sedang hamil. Mendengar hal tersebut, guru Dong-eun merasa sedih atas apa yang mereka alami. Dong-eun merasa karena itulah sampai sekarang ia masih hidup karena Sohee selalu membantunya untuk merasa lebih baik setelah bangun tidur. Dong-eun baru menyadari jika salah satu foto, yaitu foto dari suami Nyonya Kang yang juga akan menjadi sasaran balas dendam pun hilang. Sebenarnya Myungho juga menghubungi Yeonjin dan meminta Yeonjin untuk bertemu dengannya saat itu. Di pertemuan antara Myungho dengan Yeonjin, Myungho sengaja untuk merekam pembicaraan mereka. Yeonjin mengetahui jika Myungho merekam pembicaraan mereka dan menyiram HP Myungho dengan air. Myungho mulai memancing Yeonjin dengan kematian Sohee. Yeonjin mulai menunjukkan wajah marah kepada Myungho. Selain itu, Myungho juga membahas hal kotor kepada Yeonjin yang membuat Yeonjin kehabisan kesabaran dan memukul Myungho dengan botol. Dan
meminta polisi yang menjadi rekan kejahatannya untuk mengurus mayat Myongho. Ternyata yang mencuri foto suami ibu Kang adalah Yeonjin sendiri. Sebenarnya Dong-eun sudah menghubungi Nyonya Kang dan memberitahunya jika foto suami Nyonya Kang hilang. Yeonjin memberikan penawaran kepada ibu Kang bahwa ia akan membunuh suami ibu Kang lebih cepat dari Dong-eun, asalkan Nyonya Kang menuruti apa yang diperintahkan oleh Yeonjin. Semenjak saat itu, Nyonya Kang tidak bisa dihubungi oleh Dong-eun. Nyonya Kang dan anaknya Sun-ah melarikan diri untuk sementara. Nyonya Kang mengajak Sun-ah pergi ke pantai untuk menghilangkan sementara kesedihan yang mereka rasakan. Suatu hari Yeonjin menemui ibu Dong-eun yang dulu pernah menandatangani perjanjian putus sekolah dengan ibu Yeonjin. Yeonjin datang dengan membawa banyak uang untuk ibu Dong-eun, asalkan ibu Dong-eun bisa membuat Dong-eun berhenti dari sekolah yang mana tempat Dong-eun mengajar. Ibu Dong-eun yang memang haus akan uang dan hanya mementingkan diri sendiri membuat keonaran di sekolah Dong-eun mengajar. Dong-eun merasa jika Yeonjin berhasil untuk menemukan alat catok baru untuk melawannya. Namun itu tidak membuat Dong-eun menyerah begitu saja. Ia tetap melanjutkan rencananya dengan menelpon Haejong dan meminta Haejong untuk memancing Yeonjin datang ke klinik Dr. Jo. Haejong berhasil membuat Yeonjin datang ke klinik Dr. Jo dengan memberitahu Yeonjin jika Dong-eun dan suaminya bermain Go bersama, serta tas mahal yang dimiliki oleh Haejong juga dari suami Yeonjin. Setelah menghilang beberapa hari, Nyonya Kang dan Dong-eun akhirnya bertemu. Nyonya Kang sekarang akan bekerja untuk Yeonjin dan menitipkan Sun-ah kepada Dong-eun. Di akhir percakapan mereka tertawa, yang menandakan jika rencana mereka berjalan lancar. Dong-eun menitipkan Sun-ah di rumah gurunya sebelum Sun-ah berangkat ke Amerika. Suami Yeonjin pergi ke toko milik Jae-jun. Ia melihat di sekeliling toko Jae-jun dan ia yakin jika antara Yeonjin dan Jae-jun memiliki hubungan spesial. Suami Yeonjin mulai memperlihatkan kekesalannya kepada Yeonjin karena Yeonjin tidak merasa bersalah kepadanya dan Haeseo. Suatu hari Dong-eun dan Ha-doyoung bertemu. Dong-eun sengaja untuk membuka sweaternya. Ha-doyoung sangat jelas melihat semua bekas luka yang menjadi bukti kekerasan dari Yeonjin. Di pertemuan mereka, Dong-eun ingin jika Ha-doyoung meninggalkan Yeonjin, karena menurut Dong-eun, Ha-doyounglah sumber kejayaan dari Yeonjin. Permintaan Dong-eun tersebut ditolak oleh Ha-doyoung. Ia tidak akan meninggalkan Yeonjin. Jae-jun penasaran dengan apa yang Ha-doyoung lakukan di tokonya, memeriksa CCTV. Namun menurut karyawan Jae-jun, CCTV di tanggal 19 Oktober sudah dihapus atas perintah Yeonjin. Jae-jun yang tadinya penasaran dengan apa yang dilakukan Ha-doyoung berubah menjadi penasaran dengan apa yang terjadi di malam 19 Oktober tersebut yang dihapus oleh Yeonjin. Karena rasa penasarannya, Jae-jun mendatangi tempat pemulihan data yang sudah dihapus dan membayar mahal agar prosesnya menjadi lebih cepat. Selain itu, Jae-jun juga menyiapkan kamar yang bagus untuk Haeseo. Dan Jae-jun juga rela untuk mencukur bulu anjingnya.
Rencana Dong Eun dan Dr. Jo berhasil untuk membuat Yeonjin melakukan perawatan di klinik Dr. Jo. Yeonjin memilih untuk melakukan anestesi tidur. Dalam keadaan tertidur, Yeonjin bermimpi di saat ia membunuh Myungho. Keesokan harinya, Yeonjin memantau dari jauh klinik Dr. Jo. Yeonjin tidak yakin ia mendengar kata-kata tersebut dari Dr. Jo. 임명호 씨, Tiba-tiba, Dr. Jo menghampiri mobil Yeonjin. Yeonjin yang penasaran menanyakan kepada Dr. Jo apakah Yeonjin mengucapkan sesuatu yang aneh. Menurut Dr. Jo, Yeonjin hanya bermimpi biasa karena kelelahan. Kata-kata Dr. Jo tersebut membuat Yeonjin yakin jika Dr. Jo tidak tahu apa-apa tentang kejahatannya. Di tempat yang berbeda, salah satu pegawai rumah sakit memberikan informasi kepada Ibu Yeonjin tentang mayat Sohee yang selama ini berada di tempat pendingin. Ibu Yeonjin yang cemas menemui polisi dan meminta polisi tersebut untuk mengurusnya. Maka dari itu, polisi meminta kepada rekannya untuk menuntut rumah sakit tersebut yang menyimpan mayat di dalam tempat pendingin. Suatu hari, Nyonya Kang menerima paket dari Dong Eun yang berisi informasi tentang keluarga angkat Sun Ah di Amerika. Serta Dong Eun juga memberikan lipstik merah kepada Nyonya Kang. Haejong yang berhasil mendapatkan tablet Myungho menemukan rekaman otomatis pada tanggal 19 Oktober. Ia mendengar percakapan antara Myungho dengan Yeonjin. Di tempat yang berbeda, Sun Ah yang akan berangkat ke Amerika mengharapkan kedatangan ibunya untuk bertemu terakhir kalinya. Sedangkan Nyonya Kang sedang disiksa habis-habisan oleh suaminya. Di malam harinya, Nyonya Kang sengaja meletakkan tasnya di belakang suaminya. Ternyata di dalam tas Nyonya Kang terdapat banyak uang. Menurut Nyonya Kang, uang tersebut didapatnya dari seorang wanita yang ingin menakuti seseorang lewat pesan pribadi di ponselnya. Suami Nyonya Kang yang memang ingin mendapatkan uang banyak mulai mengirimkan teror kepada Ibu Yeonjin. Ia mengirimkan pesan kepada Ibu Yeonjin yang berisi jika anaknya telah membunuh seseorang. Ibu Yeonjin yang menerima pesan tersebut memilih untuk pergi dari tempat itu. Di tempat yang berbeda, polisi meminta kepada orang ini untuk mengawasi mayat Myungho serta memberikan sejumlah uang sebagai imbalannya. Nyonya Kang menunjukkan kepada Dong Eun sebuah foto rumah duka yang sering didatangi oleh Tuan Shin. Dan anehnya rumah duka tersebut sudah 3 tahun ditutup. Di rumah duka tersebut, Nyonya Kang menunjukkan kepada Dong Eun penggunaan listrik yang tidak wajar untuk rumah duka yang sudah lama tidak digunakan. Dong Eun bercerita kepada Dr. Jo bahwa ia curiga jika mayat Myungho disembunyikan di rumah duka itu. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah duka dengan membawa seorang agen real estate yang menyampaikan kepada penjaga gedung tersebut jika mereka sudah mendapatkan izin dari pemilik tempat itu. Ternyata memang mayat Myungho berada di tempat itu. Penjaga mayat Myungho takut jika Dong Eun dan Dr. Jo melaporkannya. Namun Dr. Jo berkata jika ia tidak akan melaporkannya asalkan ia berada di pihak mereka. Menurut Dong Eun, mayat Myungho belum dikuburkan oleh Tuan Shin karena Tuan Shin memiliki motif tersembunyi atau menjadikannya sebagai alat catok untuk Yeonjin.
Sebenarnya Dokter Jo lah yang meminta Dong Eun untuk membuat Yeonjin datang ke kliniknya. Pada saat Yeonjin dalam keadaan tidur, Dokter Jo mengambil DNA yang ada pada bekas luka di kaki Yeonjin dan menyimpannya. Suatu hari Ibu Yeonjin sangat merasa panik dengan pesan yang berisi teror tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Yeonjin yang terus-terusan diterimanya. Karena itulah Ibu Yeonjin mendatangi Tuan Shin. Ibu Yeonjin marah-marah kepada Tuan Shin karena tidak berbuat apa-apa kepada orang yang menerornya. Selain itu, Ibu Yeonjin juga merendahkan Tuan Shin, yang membuat Tuan Shin kehabisan kesabaran dan mengakhiri kerjasama mereka. Di malam harinya, Dong Eun bertemu dengan rekan sesama guru. Rekannya menyerahkan sebuah file kepada Dong Eun, dan Dong Eun mengirimkan file tersebut kepada Jae-jun. File tersebut ternyata berisi foto-foto anak-anak yang memakai rok pendek. Jae-jun menanyakan kepada Dong Eun maksud dari foto tersebut. Menurut Dong Eun, Jae-jun berhak mengetahuinya karena Jae-jun adalah ayah kandung dari Hae-sol, yang mana seorang guru telah memotret anak-anak yang memakai rok pendek. Dan salah satu di foto itu juga termasuk Hae-sol. Keesokan harinya, Jae-jun mencari Mr. Chu dan menghampiri Mr. Chu. Tanpa banyak basa-basi, Jae-jun menghajar Mr. Chu habis-habisan. Jae-jun baru mengakhiri pukulannya saat melihat Hae-sol yang sedang menyaksikannya. Di kantor polisi menyarankan agar Jae-jun mau berdamai dengan Mr. Chu. Namun, Jae-jun sama sekali tidak ingin berdamai dengan Mr. Chu. Ha-do-young datang ke kantor polisi dan melihat jika Jae-jun bertindak seolah-olah ia adalah orang tua dari Hae-sol. Karena itulah Ha-do-young menanyakan kepada Jae-jun apa haknya mengajukan tuntutan pidana kepada Mr. Chu. Jae-jun terang-terangan mengaku jika ia adalah ayah kandung dari Hae-sol. Suasana menjadi panas yang membuat mereka berkelahi, yang membuat Jae-jun babak belur. Di akhir perkelahian, Ha-do-young meminta Jae-jun untuk diam dan tidak mencampuri urusannya. Di tempat yang berbeda, Nyonya Kang meminta kepada suaminya untuk tidak lagi meneror Ibu Yeonjin karena ia telah membunuh 2 orang. Mendengar hal itu, suami Nyonya Kang langsung pergi. Polisi ini adalah suruhan Tuan Shin yang memintanya untuk menuntut rumah sakit yang menyimpan mayat di dalam pendingin. Polisi ini meminta agar mayat yang berada di tempat pendingin dipindahkan ke kamar mayat. Tentunya permintaan tersebut ditolak oleh direktur rumah sakit. Ia bersedia untuk dihukum jika terbukti bersalah, karena mereka belum mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Dong Eun sangat merasa marah kepada ibunya yang telah memihak Jalang seperti Yeonjin yang sudah menghancurkan hidup anaknya. Ibu Dong Eun meminta banyak barang dari orang tua siswa yang membuat image Dong Eun sebagai guru tercoreng. Dengan kesal, Dong Eun merobek semua barang yang masih baru milik ibunya tersebut. Namun, untungnya Dong Eun masih memiliki Dokter Jo yang selalu ada untuknya. Suatu hari Sarah mendapatkan pesan yang berisi foto narkoba. Ia pun datang ke ruangan tersebut dan mengonsumsi narkoba itu. Sedangkan jemaat gereja berdoa dengan khidmat. Seketika berubah menjadi kacau dengan pesan yang mereka dapatkan. Sarah yang sedang dalam pengaruh narkoba berhalusinasi jika Myung-woo berada di hadapannya.
Sedangkan jemaat gereja mulai meninggalkan gereja dan mengambil foto Sarah yang sedang sakau. Foto Sarah yang sedang sakau dirilis bersamaan dengan postingan jika Yeonjin merundung seseorang yang diupload oleh teman Dong Eun. Seketika pemberitaan tentang perundungan yang dilakukan oleh penyiar cuaca berinisial A bersamaan dengan pemberitaan tentang kasus narkoba Sarah menjadi viral di mana-mana. Ha-doyoung menjemput Yeonjin yang berada di rumah dukun untuk menyelesaikan masalahnya. Di perjalanan, Yeonjin menanyakan kepada Ha-doyoung apakah Ha-doyoung ingin pisah dengannya. Ha-doyoung mengatakan untuk menghadapi masalah yang ada. Mereka menemui pengacara. Tentunya pengacara menanyakan kepada Yeonjin apakah orang yang dimaksud di dalam postingan tersebut adalah Yeonjin. Yeonjin menjawab jika tidak ada bukti berarti itu bukanlah dia. Di tempat yang berbeda, Jae-jun datang ke tempat perbaikan CCTV untuk mengetahui hasil dari rekaman CCTV yang dihapus. Ternyata, menurut petugas CCTV itu, bahwa tidak ada yang dihapus dan CCTV itu juga dalam keadaan baru. Jae-jun heran karena ia tidak pernah mengganti CCTV tersebut. Menurut petugas CCTV, mungkin ada orang yang telah mengganti CCTV tersebut. Sebenarnya Yeonjin lah yang telah mengganti CCTV itu. Karena ia tidak ingin orang-orang tahu bahwa ia telah membunuh Myung-woo. Tak lama kemudian, Jae-jun mendapatkan pesan dari Hae-jung bahwa ia mengetahui sesuatu tentang Myung-woo. Hae-jung menunjukkan kepada Jae-jun rekaman percakapan terakhir antara Myung-woo dengan Yeonjin. Jae-jun menceritakan kepada Hae-jung bahwa ia memiliki anak yang berada di rumah Yeonjin, yaitu Hae-sol, dan menanyakan kepada Hae-jung apakah ia bisa mengurus Hae-sol. Tentunya Hae-jung tidak menolak Jae-jun, karena sebenarnya Hae-jung sudah lama menyukai Jae-jun. Hae-jung juga mengakhiri hubungannya dengan seorang laki-laki kaya. Suatu hari, Dong-eun menemui Gyeongran. Ternyata Gyeongran juga menjadi korban kekerasan oleh Yeonjin dan teman-temannya. Di pertemuan tersebut, Dong-eun mengetahui jika Gyeongran tahu jika Myung-woo sudah meninggal dan pelakunya adalah Yeonjin. Dong-eun meminta kepada Gyeongran untuk tidak ikut campur karena itu adalah peluang terakhir mereka untuk menyelamatkan diri dari masa lalu. Di tempat yang berbeda, Dr. Jo dan Ha-doyoung bermain Go bersama. Permainan Go dari Dr. Jo mengingatkan Ha-doyoung dengan cara permainan Go Dong-eun. Dari permainan tersebut, Ha-doyoung mengetahui jika Dr. Jo adalah orang yang membantu Dong-eun balas dendam. Ha-doyoung tidak paham kenapa Dr. Jo tidak mencegah Dong-eun. Karena menurut Ha-doyoung, terobsesi hal yang tidak bisa diubah tampak seperti kerugian dibandingkan buah dari balas dendam. Menurut Dr. Jo, hanya kemuliaan dan kehormatan mereka lah yang mereka inginkan. Barulah mereka bisa mencapai titik awal. Di tempat yang berbeda, Ibu Yeonjin mendapatkan pesan dari penerornya jika Yeonjin telah membunuh 2 orang. Karena itulah Ibu Yeonjin mendatangi dukun langganannya dengan membawa foto dari orang yang telah menerornya. Ibu Yeonjin menawarkan sejumlah uang kepada dukun tersebut agar dukun tersebut mau bekerja sama dengannya. Di tempat yang berbeda, ancaman Dong-eun kepada Yeonjin membuat Yeonjin takut dan memeriksa tempat di mana ia telah membunuh Myung-woo. Yeonjin tidak menemukan apa-apa di sana.
dan ia meyakinkan diri jika tak ada yang perlu dikhawatirkan. Yeonjin menemui Haejong di rumah Jaejun. Yeonjin curiga jika Haejong bekerja sama dengan Dong-eun. Haejong sudah tidak takut lagi dengan Yeonjin, karena ia memiliki sesuatu yang Yeonjin tidak tahu tentang Yeonjin. Keesokan harinya, Haejong menemui Sarah yang berada di penjara karena kasus narkoba. Di sanalah Haejong mengatakan kepada Sarah jika berita Sarah dijadikan penutup untuk kasus perundungan Yeonjin. Tentunya hal itu membuat Sarah berpikiran negatif kepada Yeonjin. Suatu hari Dr. Jo melamar pekerjaan di sebuah penjara. Ternyata penjara tersebut adalah tempat ditahannya orang yang telah membunuh ayahnya. Bagaimana ia bisa melupakan kejadian yang mana ayahnya yang telah dibunuh secara sadis? Tentunya Dr. Jo menanyakan kepada pembunuh tersebut alasan ia membunuh ayahnya yang telah menyelamatkan nyawanya. Pembunuh tersebut hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Dr. Jo. Tentunya Dr. Jo tidak akan membiarkan hidup dari pembunuh tersebut tenang. Ia akan menunjukkan neraka tempat ia tinggal kepada pembunuh tersebut. Suatu hari Yeonjin menemui polisi dan memarahi Tuan Shin karena tidak bisa menghentikan penyelidikan yang melibatkan Yeonjin. Tuan Shin tidak bisa menghentikan penyelidikan tersebut karena ia akan pensiun. Selain itu, Tuan Shin meminta Yeonjin untuk membelikannya sebuah rumah karena ia belum mengubur mayat Myongo. Tentunya perkataan Tuan Shin tersebut membuat Yeonjin terkejut. Dong-eun sengaja memasang CCTV untuk melihat tingkah laku ibunya. Ibunya tidak ragu untuk mengancam Dong-eun. Namun tiba-tiba daging yang ada di tempat pembakaran membuat Dong-eun ketakutan. Karena itulah ibu Dong-eun mengetahui jika Dong-eun takut dengan api. Tanpa ragu ia membakar tempat itu. Tuan Shin ingin memperlihatkan kepada Yeonjin mayat Myongo yang belum ia kubur. Ternyata mayat Myongo sudah tidak berada di tempat itu. Tuan Shin menelpon orang yang ditugaskan untuk menjaga mayat tersebut, tapi nomornya sudah tidak aktif. Karena hal itu, Yeonjin sangat merasa marah dan meluapkan kemarahannya dengan memukul tasnya berulang kali. Ternyata mayat Myongo ditemukan di suatu tempat oleh petugas. Karena kejadian kebakaran yang disebabkan oleh ibu Dong-eun, Dong-eun pun memutuskan untuk membawa ibunya ke dokter untuk didiagnosis. Dari ciri-ciri dan tingkah laku ibu Dong-eun, dokter menyimpulkan bahwa penyakit ibu Dong-eun yaitu karena kecanduan alkohol. Dong-eun membawa ibunya ke rumah sakit serta formulir izin opname untuk ibunya dirawat. Sebelum pergi, Dong-eun mengatakan kepada ibunya jika ia tidak bisa untuk sering datang. Ada yang melihat postingan surat yang berada di sosial media tentang kekerasan yang dilakukan oleh Yeonjin. Ha-doyoung tampak terkejut dengan isi dari surat itu. Ia tidak menyangka jika Yeonjin bisa melakukan hal sekeji itu. Lalu ia menanyakan kepada Dong-eun kebenaran isi dari surat itu. Dong-eun tidak memberikan jawaban pasti kepada Ha-doyoung. Ia hanya mengatakan kepada Ha-doyoung, tergantung jalan mana yang Ha-doyoung pilih. Di pertemuan tersebut, Dong-eun juga memberikan alamat rumah Yeon Sohee yang Ha-doyoung minta. Ha-doyoung juga menanyakan kepada Dong-eun apakah setelah balas dendam berakhir, ia akan menemukan kebahagiaan. Dong-eun mengatakan ia berharap cukup bahagia, walaupun sedikit. Di tempat yang berbeda, Yeonjin yang sudah tidak tahu kemana akan pergi menemui Jaejun. Di sana ia merayu Jaejun agar Jaejun mau untuk menyelamatkannya. Maka dari itu Jaejun menanyakan
kepada pengacaranya tentang kasus pembunuhan. Dari jawaban yang dikatakan oleh pengacaranya Jae-jun memutuskan jika ia akan melepaskan Yeon-jin. Di tempat yang berbeda, Tuan Shin yang merasa suasana semakin kacau menjual properti yang dimilikinya untuk modal pergi ke luar negeri. Ia menyuruh istrinya untuk pergi lebih dulu. Namun, ia mendapatkan telepon dari Ibu Yeon-jin. Ibu Yeon-jin mengatakan jika ia ingin mengakhiri kerjasama mereka dengan baik-baik. Di tempat yang berbeda, Jae-jun memberikan sebuah file kepada Ha-do-young. Ha-do-young dan orang kepercayaannya mendengarkan isi dari file tersebut. Dari file tersebut, Ha-do-young memutuskan untuk meminta orang kepercayaannya untuk mengurus dokumen Haesol untuk tinggal di luar negeri. Di malam harinya, suami ibu Kang Hyun-nam mendapatkan telepon untuk mengambil uang yang ia minta di suatu tempat. Dukun yang bekerja sama dengan Ibu Yeon-jin menjalankan rencananya, sedangkan Ibu Yeon-jin membawa Tuan Shin bersamanya. Suami Ibu Kang Hyun-nam diminta untuk menyeberang jalan. Tiba-tiba mobil Ibu Yeon-jin menabrak suami Ibu Kang Hyun-nam hingga meninggal. Ternyata Ibu Yeon-jin merencanakan semua ini karena ia berpikir jika Tuan Shin dan penerornya bekerja sama. Tentunya hal itu membuat Tuan Shin marah karena ia tidak tahu apa-apa. Ternyata Dong-eun mengetahui apa yang dilakukan oleh Ibu Yeon-jin dan dukun. Tampaknya perkataan Dong-eun membuat dukun ini takut. Polisi yang menyelidiki kasus kematian Myung-woo menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dong-eun mengatakan jika ia sudah menceritakan semuanya kepada polisi itu. Tampaknya baru sekarang polisi itu mulai tertarik dengan kasus Yeon So-hee. Dong-eun mengatakan jika pemanti api yang ditemukan di tempat Yeon So-hee jatuh memiliki semacam DNA yang bisa untuk membuktikannya. Nyonya Kang Hyun-nam terlihat sangat shock melihat suaminya yang sudah meninggal. Walaupun suaminya sangat kasar kepadanya, tapi ia tetap merasakan kesedihan. Di tempat yang berbeda, dukun yang mengadakan ritual ini tiba-tiba mengatakan sesuatu seolah-olah ia adalah Yeon So-hee. Ia mengatakan kata-kata yang So-hee dulu pernah katakan kepada Yeon-jin. Kata-kata dukun tersebut membuat Yeon-jin mulai ketakutan. Di tempat yang berbeda, polisi menemukan pemantik api yang ternyata tidak pernah diperiksa. Dong-eun merasakan keberadaan So-hee di sana. Yeon-jin menemui Nyonya Kang dan meminta Nyonya Kang untuk berdamai dengan ibunya. Nyonya Kang yang sudah tidak takut lagi dengan Yeon-jin menampar Yeon-jin berulang kali. Dan Nyonya Kang balik mengancam Yeon-jin dengan foto Yeon-jin yang dimiliki oleh Nyonya Kang. Ternyata Ha-do-young juga berada di tempat yang sama. Ha-do-young memberikan dua pilihan kepada Yeon-jin. Ha-do-young memberikan alamat rumah keluarga Yeon So-hee. Ha-do-young meminta Yeon-jin untuk pergi ke sana dan terima hukumannya, atau hubungan mereka berakhir. Namun Yeon-jin memilih untuk tidak menuruti perkataan suaminya yang membuat Ha-do-young memilih untuk berpisah dengan Yeon-jin. Seketika perceraian antara Yeon-jin dan Ha-do-young menjadi perbincangan di mana-mana. Sedangkan Yeon-jin hanya tertawa melihat artikel tersebut. Suatu hari Ibu Yeon-jin menemui Nyonya Kang untuk bernegosiasi atas kematian suami Nyonya Kang. Nyonya Kang tetap tidak mau berdamai dengan Ibu Yeon-jin. Dalam perjalanan pulang,
Dong-eun sengaja menghalangi mobil Ibu Yeonjin. Awalnya Ibu Yeonjin mengira jika Dong-eun adalah suruhan dari Tuan Shin. Dong-eun pun menceritakan tentang dirinya kepada Ibu Yeonjin. Di sanalah Ibu Yeonjin baru mengetahui siapa Dong-eun. Dong-eun memberikan pilihan kepada Ibu Yeonjin. Pilihannya adalah menyerahkan label nama Yeonjin kepada Dong-eun yang menjadi bukti pembunuhan Yeon So-hee atau Ibu Yeonjin yang dipenjara karena telah membunuh orang. Suatu hari Lisara mengupload video tentang perundungan yang dilakukan oleh Yeonjin. Seketika Yeonjin menjadi pusat perhatian karena berita-berita tentangnya. Bahkan atasannya memarahi Yeonjin. Dengan spontan Yeonjin menulis pengunduran dirinya. Ia sempat berkata kepada atasannya jika ia memang seorang perundung, tapi ia bukanlah pembunuh. Hae-sul yang sudah mengetahui berita tentang ibunya pun mengaku kecewa dengan ibunya. Dan ia juga dijauhi oleh teman-teman di sekolahnya. Di tempat yang berbeda, Hae-jung yang memegang HP Myung-woo mengirimkan kepada Jae-jun video Lisara yang sedang dalam pengaruh narkoba. Sarah yang mengetahui video tersebut tentangnya langsung marah karena ia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Yeonjin yang baru datang menjadi sasaran Sarah yang mengira jika Yeonjin lah yang menyebarkan video tentangnya. Di tengah kemarahan Sarah, Hae-jung mengatakan jika mereka berdua aneh. Yang satu mengekspos video teman dan yang satunya bilang jika gadis yang mati itu hamil. Jae-jun pun teringat sesuatu dan menemui Dr. Jo untuk menanyakan tentang autopsi. Sedangkan Sarah yang beralih ke Hae-jung mengatakan jika ia akan memutar video Sarah tersebut di gereja. Tentunya hal itu membuat Sarah kehabisan kesabaran dan mengambil pensil yang ada di kepalanya dan menusuk leher Hae-jung. Tiba-tiba Dr. Jo teringat tentang kasus Yeon So-hee yang sedang hamil saat itu. Ia berpikir Jae-jun lah yang menghamili So-hee. Menghubungi Dong-eun untuk membalaskan dendam So-hee kepada Jae-jun. Sedangkan Jae-jun yang berada di ruang rawat Hae-jung mengatakan jika ia akan mengirim barang Hae-jung dari rumahnya. Hae-jung mulai merasa kecewa dengan apa yang dikatakan Jae-jun. Serta Jae-jun berkata jika ia telah menghapus rekaman suara Yeonjin di HP Myung-woo yang membuat Hae-jung semakin marah. Di tempat yang berbeda, Nyonya Kang mendapatkan tugas terakhir dari Dong-eun. Serta Dong-eun juga berterima kasih atas segalanya kepada Nyonya Kang. Ternyata Gyeongran dan Dong-eun adalah teman baik saat sekolah. Namun semua berubah ketika Dong-eun menjadi korban perundungan dari Yeonjin. Mengingat hal itu, Gyeongran sangat merasa sedih. Di hadapan Dong-eun, Dr. Jo melakukan pemindahan sidik jari Yeonjin ke tangan Myung-woo. Tak lama setelah itu, hasil tes DNA pun keluar. Dari hasil tes tersebut, ternyata pemantik api yang ditemukan di tempat So-hee dengan mayat Myung-woo memiliki DNA yang sama. Di tempat yang berbeda, Dr. Jo menemui pembunuh ayahnya untuk menanyakan kembali alasan ia membunuh ayah Dr. Jo. Di sanalah orang ini baru menceritakan semua yang terjadi saat itu. Tanpa wajah bersalah, ia menceritakan jika saat itu ia dalam keadaan terluka dan hanya ayah dari Dr. Jo lah yang mau menolongnya. Namun pada saat yang sama, ayah Dr. Jo juga menceritakan tentang putranya yang menyukai mie instan, yang membuat orang ini tersinggung dan melakukannya kepada ayah Dr. Jo. Namun ia sama sekali tidak menyesal.
Malah pembunuh tersebut menuduh jika Dr. Jo lah yang membuat ayahnya meninggal. Selain itu, Dr. Jo yang ingin menjadi dokter di penjara tersebut mendapatkan penolakan dari kepala polisi karena mereka tidak bisa menerima dokter dari keluarga korban. Dr. Jo hanya bisa menangis dalam kesendirian, mengetahui kenyataan jika ayahnya dibunuh hanya karena hal sepele. Ibu Yeonjin memilih untuk menyerahkan label nama Yeonjin kepada Dong-eun. Tak lama kemudian, Yeonjin datang dan melihat semua itu. Dong-eun mengatakan kepada Yeonjin jika label namanya tidak bisa dijadikan bukti, karena bukti yang sesungguhnya sudah berada di kantor polisi, dan ia hanya ingin tahu sejauh mana Yeonjin dicampakkan. Dong-eun teringat sesuatu tentang pemilik real estate. Ternyata ia dulu pernah bertemu dengan pemilik real estate tersebut. Dong-eun baru mengetahui jika Dr. Jo lah yang selama ini menjadi wali dari Ibu Sohee. Ia mengetahuinya dari data yang ada di rumah sakit. Lalu Dong-eun menanyakan langsung kepada Dr. Jo tentang hal itu. Dr. Jo sudah mengetahui sejak lama jika jasad Yeon Sohee berada di kamar mayat, karena saat itu ia sedang mengikuti Dong-eun yang sering mendatangi kamar mayat tersebut, dan mengetahui jika umur mereka sama dari salinan kartu pelajar Dong-eun. Dr. Jo menebak jika mereka berteman. Saat Dr. Jo tahu jika ia adalah orang yang tepat untuk membantu Dong-eun, ia tidak keberatan untuk menjadi algojo dari Dong-eun. Di akhir obrolan mereka, Dong-eun meminta kepada Dr. Jo untuk membantunya sampai akhir. Tentunya hal itu tidak membuat Dr. Jo keberatan. Dong-eun menemui Hae-jong yang masih berada di rumah sakit. Di sana Dong-eun menawarkan untuk balas dendam kepada Jae-jun yang telah mencampakkannya. Dong-eun memberikan cairan pencuci kaca mobil yang tentunya bisa membuat mata Jae-jun sakit. Setelah keadaan Hae-jong membaik, ia pun datang ke rumah Jae-jun untuk mengambil barang miliknya. Hae-jong pun mulai beraksi dengan menukar obat mata Jae-jun dengan cairan tersebut. Di tempat yang berbeda, ternyata polisi sudah berada di TKP Myeongo, dan anehnya tempat tersebut diketahui polisi dari laporan anonim yang diterima polisi. Sedangkan Dong-eun memancing Yeonjin untuk datang ke TKP tersebut dengan mengirimkan video bukti pembunuhan yang dilakukan Yeonjin. Yeonjin pun datang ke TKP. Ternyata botol yang digunakan Yeonjin untuk membunuh Myeongo tersebut sudah dipegang oleh polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Yeonjin pun langsung dibawa ke kantor polisi. Ternyata Gyeongran adalah orang yang juga memukul kepala Myeongo saat itu. Gyeongran meminta tolong kepada Dong-eun untuk menolongnya. Dong-eun mengatakan kepada Gyeongran untuk tidak khawatir, karena Yeonjin lah yang akan tetap menjadi pembunuh dari Myeongo. Dong-eun pun mengambil botol tersebut dan menjadikannya sebagai alat untuk memancing Yeonjin. Di tempat yang berbeda, Jae-jun yang sedang dalam perjalanan memakai obat untuk matanya yang sudah ditukar oleh Hae-jong. Setelah memakai obat tersebut, Jae-jun merasakan jika matanya sangat perih dan tidak bisa untuk melihat di sekelilingnya, yang membuat kendaraannya ditabrak oleh sebuah truk besar. Di tempat yang berbeda, Hadoyoung menemui Yeonjin yang berada di penjara. Yeonjin menandatangani surat cerai. Yeonjin menanyakan kepada Hadoyoung kemana ia akan pergi. Hadoyoung mengatakan jika ia akan pergi
ke Inggris. Nyonya Kang menyampaikan amanah Dong-en kepada guru Dong-en agar bisa dimanfaatkannya. Selain itu, Dong-en juga memberikan mobil ini kepada temannya dengan harapan mobil itu akan membawanya ke tempat yang indah dan menyampaikan ucapan terima kasih Dong-en kepada temannya. Di tempat yang berbeda, Dr. Jo membuat Dong-en tertawa dengan nyanyiannya. Namun tak lama kemudian, Dr. Jo yang sedang membeli minuman mendapatkan telepon dari Dong-en yang mengatakan bahwa semua sudah berakhir, serta mengatakan selamat tinggal kepada Dr. Jo. Dr. Jo langsung bergegas ke tempat Dong-en tadi berada, tapi Dong-en sudah tidak berada di tempat itu. Ternyata Dong-en menemui Yeonjin yang di penjara. Dong-en mengungkapkan kebahagiaannya atas kehancuran Yeonjin. Setelah itu, Dong-en yang merasa tugasnya sudah selesai untuk balas dendam, ingin mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian, ibu Dr. Jo datang dan menghalangi Dong-en agar tidak bunuh diri. Ibu Dr. Jo juga meminta kepada Dong-en untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh ayah dari Dr. Jo. Maka dari itu, Dong-en mendekati orang yang bisa membantunya. Ia rela untuk bekerja sukarela di sebuah kuil. Dan pada saat yang tepat, ia meminta kepada ibu ini untuk memindahkan seseorang pembunuh ke penjara yang lain. Ibu ini mengatakan jika penjara Jisanlah yang paling buruk, dan ia akan membantu Dong-en untuk mengurusnya. Dong-en tiba-tiba muncul kembali ke rumah Dr. Jo setelah sekian lama. Dong-en mengatakan jika ia merindukan Dr. Jo. Dr. Jo mengatakan kenapa Dong-en meninggalkannya lagi. Dong-en mengatakan mungkin itu cinta, bukan balas dendam. Dong-en juga mengatakan jika ia akan menjadi algojo untuk membantu Dr. Jo balas dendam. Sedangkan Jae-jun berada di sebuah gedung dengan luka yang parah dan mata yang sudah tidak bisa melihat. Tiba-tiba seseorang mendorongnya hingga jatuh. Sekarang Nyonya Kang sudah memiliki usaha sendiri, sedangkan Dong-en membantu Dr. Jo agar bisa menjadi dokter di penjara Jisan. Akhirnya sedikit demi sedikit, Dr. Jo bisa membalaskan dendamnya kepada pembunuh ayahnya. Dan sekarang akhirnya Sohee sudah berada di tempat yang seharusnya.